SIMA UI tahun 2018 tentang kepolaran senyawa. Unsur X dan Y dapat membentuk senyawa XBr3, YBr3, dan YBr5. Jika nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 5 dan 15, pernyataan yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bagaimana syarat dari kepolaran suatu senyawa itu gitu ya. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan keelektronegativitas antar ikatannya. Contohnya adalah HCl. HCl itu punya perbedaan keelektronegativitas ya, di mana H itu lebih kecil keelektronegativitas dibandingkan dengan Cl ya. Sehingga distribusi elektron akan tertarik pada Cl ya, mengarah ke Cl. Sehingga hidrogen ini sebagai sigma positif dan Cl-nya itu adalah sebagai sigma negatif. Ini menandakan perpindahan elektron ya, atau distribusi elektron. Senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegativitas ini merupakan senyawa polar ya. Nah, kemudian contoh dari tidak ada perbedaan keelektronegativitas antar ikatannya itu adalah Cl2 ya. Nah, karena tidak ada perbedaan keelektronegativitas, senyawa ini adalah senyawa nonpolar. Nah, pada syarat pertama ini kita bisa gunakan langsung pada senyawa yang memiliki dua unsur saja ya. Nah, sedangkan untuk senyawa yang memiliki lebih dari dua unsur, maka kita harus gunakan untuk syarat kedua dan ketiga ya. Nah, syarat keduanya itu adalah bentuk molekul asimetri ya. Kalau bentuk molekulnya asimetri, senyawanya adalah polar. Sedangkan simetri, senyawanya itu adalah non-polar. Nah, contohnya adalah NH3 dengan CH4. NH3 kalau kita gambarkan bentuk molekulnya itu adalah N itu memiliki 5 elektron valensi ya. Sehingga untuk PEI-nya ada 3 ya di sini, H3 ya. Berarti H yang diikat gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada 1 PEB ya di sini. Nah, untuk CH4 ini dia itu memiliki 4 elektron valensi ya di sekitarnya, sehingga dia itu akan mengikat hidrogen seperti ini gitu ya. Nah, CH4 ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Tetrahedral itu memiliki bentuk molekul yang simetri, sehingga senyawanya adalah senyawa nonpolar gitu ya. Sedangkan pada NH3 itu tetrahedral, namun karena adanya PEB ini, dia itu akan saling tolak menolak antar ikatannya, sehingga tidak lagi menjadi tetrahedral tetapi menjadi segitiga piramid. Segitiga piramid ini dia itu memiliki bentuk molekul yang asimetri gitu ya, karena adanya PEB ini ya. Oleh sebab itu segitiga piramid ini adalah senyawa polar. Nah, kemudian apabila nanti misalkan di sini kan saya contohkan adalah hidrogen gitu ya. Artinya ikatannya itu kan sama. Nah, kemudian kalau misalkan ikatannya berbeda nih, yang diikat itu ya. Contohnya pada CH4 ini. Nah, CH4 senyawa yang lainnya itu kan ada ya, tetrahedral itu contohnya adalah CH3Cl. Nah, salah satu yang diikat itu kan beda ya. Jadi 3H sama 1Cl. Nah, itu kita bisa gunakan syarat ketiga ya. Nah, syarat ketiga itu adalah momen dipol itu sama dengan 0, maka senyawanya itu adalah non-polar. Nah, sedangkan momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, itu adalah senyawanya polar ya. Nah, momen dipol itu biasanya kita lambangkan dengan P adalah muatan dikali jarak ikatan gitu ya. Nah, momen dipol ini berkaitan dengan vektor ya. Nah, apabila vektornya itu sama dengan 0, artinya momen dipolnya itu sama dengan 0. Apabila vektornya itu tidak sama dengan 0, maka momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Contohnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, contohnya pada yang saya tuliskan tadi ya, CH3Cl. CH3Cl itu kalau kita gambarkan sama aja ya, yaitu tetrahedral. Yang semestinya senyawa ini adalah senyawa nonpolar. Karena kan pada dasarnya tetrahedral itu adalah bentuk molekulnya simetri gitu ya. Nah, CH3Cl ini ya, antara C dengan H itu punya keelektronegativitas yang lebih besar adalah yang di C ya. Nah, di sini juga ya,
kita gambarkan seperti ini, mengarah ke C. Nah, sedangkan di Cl ini mengarah pada Cl ya, karena keelektronegativitas yang lebih besar pada Cl gitu ya. Untuk menentukan vektornya kita bisa tahu dari arah-arahnya ini ya. Jadi arah dari keelektronegativitas ini. H di sini itu mengarah ke atas dan H di atas ini mengarah ke bawah gitu ya. Sehingga dia itu saling menghilangkan. Nah, sedangkan pada H yang ada di kiri ini dia itu mengarah ke kanan, dan pada Cl dengan C ini mengarah ke kanan juga, sehingga tidak saling menghilangkan ya antara H dengan Cl ini. Arah vektornya itu akan ke kanan gitu ya. Nah, karena adanya tidak saling menghilangkan itu, maka P-nya itu tidak sama dengan 0. Beda halnya dengan CH4 ini ya, dia itu kan mengarah ke C semua ya di sini, sehingga momen dipolnya itu sama dengan 0, jadi saling menghilangkan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan searah, ada salah satu yang searah gitu ya, maka momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 kayak gitu ya. Jadi ini Pi-nya itu sama dengan 0, berarti senyawanya nonpolar. Nah, senyawa ini senyawa polar gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya saja ya. Di sini ada XBr3, YBr3 sama YBr5 ya, dimana di sini sudah diketahui nomor atom X dan Y itu adalah 5 dan 15. Nah, X itu ada 5 ya, kalau kita konfigurasikan itu adalah 1s2, 2s2, 2p1 ya. Kemudian yang Y itu adalah 15, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya. Kita bisa menggambar ya dari senyawa-senyawa ini ya yang telah diketahui, dan kemudian kita bisa tentukan kepolaran dari senyawa-senyawa tersebut kayak gitu ya. Nah, di sini kita tahu X-nya itu tadi ada 3 elektron valensi ya di sini ya. Berarti 1 2 3 gitu ya. X itu ada 3 elektron valensi, sedangkan Br itu ada 7 ya. 7 elektron valensi, sehingga dia akan membentuk ikatan dengan X, di mana Br itu juga memberikan 1 elektron ya, saling memberikan 1 elektron, sehingga ikatannya adalah ikatan kovalen kayak gitu ya, kan dia saling menyerahkan gitu ya. Di sini Br saya langsungkan aja ya, di sini Br gini ya. Nah, intinya ada 7 elektron valensi pada Br ya, dimana 1 elektronnya ini diserahkan pada X, dan X juga menyerahkan ya, sehingga saling mendonorkan elektronnya, sehingga ikatannya adalah ikatan kovalen kayak gitu ya. Pada bentuk molekulnya kita tahu bahwasanya bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Segitiga planar itu adalah simetri ya. Kemudian kalau kita menentukan arah vektor ya, dan momen dipolnya itu sama dengan 0 ya, karena dia itu saling menghilangkan juga ya, karena segitiga planar di sini adalah bentuknya simetri gitu ya. Itu saling menghilangkan. Di sini kan arahnya ke Br semua ya. Dia itu Br itu memiliki keelektronegativitas lebih tinggi dibandingkan pada golongan 3A ya ini ya. Br itu kan golongan 7A gitu ya. Maka momen dipolnya itu sama dengan 0, sehingga senyawa ini adalah senyawa non polar gitu ya. Nah, kemudian kita gambar yang YBr3. Saya gambar di sini ya untuk YBr3. Jadi Y-nya itu punya 5 elektron valensi ya. Berarti ada 3 elektron yang akan digunakan untuk membentuk ikatan gitu ya. Yaitu Br akan saling menyerahkan ya antara Br dengan Y, kayak di XBr3 tadi ya, sehingga ikatannya ikatan kovalen kayak gini ya. Nah, kita langsung aja di sini, ini Br ya. Nah, di sini ada namanya PEB ya, pasangan elektron bebas. Pada dasarnya senyawa ini itu memiliki bentuk molekul tetrahedral ya. Nah, karena adanya PEB ini, dia itu akan saling tolak menolak antar ikatannya, sehingga akan membentuk suatu segitiga piramid ya. Nah, segitiga piramid ini bentuknya adalah asimetri ya. Bentuk asimetri, maka senyawanya adalah senyawa
polar gitu ya. Kemudian kita gambar untuk YBr5. Y tadi ada 5 ya, 5 elektron di sekitarnya, dimana ada Br5, ada 5 ikatan ya dengan Br, berarti seperti ini ya. Untuk YBr5 memiliki bentuk molekul bipiramida segitiga ya, dimana bentuk molekul ini adalah bentuk molekul yang simetri ya. Nah, kemudian kita cocokkan untuk momen dipolnya, dimana yang diikat itu sama ya, di sini Br semua ya, dimana akan mengarah ke Br karena memiliki elektronegativitas yang tinggi di Br ya. Dia itu akan saling menghilangkan sehingga momen dipolnya itu sama dengan 0. Berarti senyawanya itu adalah non polar gitu ya. Nah, tadi itu yang di sini itu segitiga piramid ya. Nah, segitiga piramid itu memiliki bentuk molekul yang asimetri, yang mana nanti momen dipolnya tidak sama dengan 0 ya, karena kan bentuknya itu adalah asimetri ya. Meskipun yang diikat itu sama-sama Br gitu ya, namun nanti arahnya itu ke bawah semua ya, tidak saling menghilangkan kayak gitu. Nah, kemudian kita cari jawabannya ya di sini. XBr3 lebih polar dibandingkan YBr3. Salah ya, karena harusnya yang YBr3 itu polar ya, berarti ini salah. Kemudian XBr3 lebih polar dibandingkan YBr5. Ini kurang tepat ya, itu karena dua-duanya itu non polar kayak gitu ya. Terus kemudian YBr3 lebih polar dibandingkan dengan YBr5. Nah, ini benar ya ini, karena YBr3 itu yang polar ya. Kemudian YBr5 lebih polar dibandingkan XBr3. Salah ya tadi ya. Terus kemudian YBr5 lebih polar dibandingkan dengan YBr3. Sudah jelas yang YBr3 yang polar kayak gitu ya. Jawaban yang paling tepat berarti yang C gitu ya. Apabila nanti tidak disuruh untuk menentukan urutan dari kepolarannya, jadi hanya polar non polar saja, kita bisa tentukan dari PEI sama PEB-nya ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki PEB, itu udah pasti senyawanya non polar gitu ya. Nah, apabila ada PEB, itu bisa jadi polar atau non polar gitu ya. Nah, untuk yang non polar itu adalah AX2E4, AX4E2 sama AX2E3. Jadi untuk PEB-nya itu ada 4 dan PEI-nya itu ada 2, itu senyawanya adalah non polar gitu ya. Nah, di sini ada 4, 2, kemudian 2, 3 itu juga non polar. Nah, selain bentuk molekul ini itu adalah polar gitu ya. Itu cara mengingat yang lebih cepat ya untuk menentukan senyawa ini adalah polar atau non polar. Oke, itu aja sih tips dari saya untuk mengerjakan kepolaran senyawa ya. Untuk mengurutkan kepolarnya kita harus menentukan perbedaan elektronegativitas, kemudian bentuk molekulnya sama momen dipolnya ya, untuk mengurutkan kepolarnya. Kalau misalkan hanya menentukan polar atau tidak polarnya, kita bisa memakai konsep yang PEI PEB itu tadi ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.